Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4506. Selain 4 saudara kandung Anne dan 3 bibi dan paman Charlie. Kedua putra Markus, putri sulung Martel. Dan putri satu-satunya TC yang berusia 12 tahun juga datang bersama malam ini. Keturunan ini, semuanya adalah sepupu Charlie. Juga dianggap sebagai penggemar Sarah, jadi mereka datang dari Los Angeles. Kedua putri Marshall juga menyukai Sarah, tetapi putri sulung yang berada di Stanford belajar untuk gelar doktor. Putri kedua sedang belajar di Inggris, sibuk secara akademis. Karena lelaki tua itu sakit parah, mereka mengambil cuti untuk kembali menemaninya. Waktu sekolah sangat tertunda, sehingga pagi-pagi sekali mereka bergegas kembali ke sekolah. Namun, dua putri Marshall dalam perangkat lunak obrolan keluarga internal milik keluarga Anne. Tetapi juga secara khusus menginstruksikan beberapa saudara kandung lainnya untuk mencoba mengambil lebih banyak video konser untuk mereka berdua. Meskipun Charlie tidak dapat melihat identitas mereka. Setelah mendengarkan obrolan ringan mereka selama beberapa menit, dia hampir bisa mengidentifikasi mereka masing-masing. Di antara mereka, putra tertua dari keluarga paman kedua Markus, yang dia temui ketika dia masih kecil. Namun saat itu sepupu ini masih dalam masa pertumbuhan. Adapun putri sulung keluarga Martel dan putri tunggal bibi dari pihak ibu, TC, Charlie belum bertemu mereka semua. Pada saat ini, Marshall melihat bahwa Duncan agak bosan minum sendirian. Jadi dia berjalan ke bar dan duduk di sampingnya. Bertanya, "Apa? Suasana hatimu belum sedikit mereda?" Duncan tertawa pahit dan berkata, "Sungguh melegakan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kau mengenalku, dan hatiku benar-benar sesak karena aku tidak punya kesempatan untuk membalas kekalahan bodoh sebesar itu." Marshall menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, mendentingkan gelas bersamanya, dan berkata, "Duncan, lihatlah ke depan, hari-harimu sebagai petugas polisi masih panjang, tetapi sudah berakhir." Duncan mengangguk dengan lembut dan menghela nafas, "Kamu benar, harus melihat ke depan." Marshall bertanya kepadanya, "Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin pergi ke Houston untuk bersama istri dan anak-anakmu, sudahkah kamu memberitahu mereka?" "Belum." Duncan tertawa getir, "Ini belum benar-benar kesal. Saya selalu merasa bahwa kasus ini mungkin masih memiliki kesempatan untuk terungkap." Marshall berkata dengan serius, "Duncan, dengarkan saran saya, kembalilah pada malam hari dan kemasi tas Anda. Atur pesawat paling awal ke Houston besok pagi." Setelah mengatakan itu, Marshall berkata, "Lupakan saja, saya akan mengatur pesawat untuk mengirim Anda." Ekspresi Duncan agak ragu-ragu dan dia berkata, "Ini terlalu cepat." Marshall dengan serius berkata, "Ya, bagus untukmu." Duncan tidak bisa memutuskan untuk sementara waktu. Dia memang ingin pergi, tapi dia juga sangat enggan. Tepat pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan, dia membukanya. Ekspresinya dengan cepat menjadi bersemangat, dan dengan cepat berkata kepada Marshall, "Anda baru saja mengatakan akan mengatur pesawat untuk mengirim saya ke Houston?" Marshall mengangguk dan berkata, "Itu benar, hanya satu kata darimu." Tanpa berpikir, Duncan berkata, "Malam ini, aku akan pergi ke bandara setelah pertunjukan." Marshall terkejut dan bertanya, "Kamu sudah lama berada di tanah, mengapa kamu tiba-tiba terburu-buru lagi?" Duncan menyeringai dan berkata, "Putri saya baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa dia hamil." Ketika Marshall mendengar berita itu, dia juga langsung menjadi senang dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran mulut sialanmu menyeringai sampai ke akar telingamu. Jadi kamu akan menjadi kakek?" "Ya." Duncan berkata dengan penuh semangat, "Generasi tua mengatakan bahwa generasi berikutnya benar-benar sama. Begitu putri saya mengatakan dia hamil, saya benar-benar tidak ingin tinggal di New York selama 1 menit. Aku ingin terbang malam ini dan memberi mereka kejutan." Marshall tertawa. "Oh, kamu tahu bagaimana cara mengejutkan istri dan anak-anakmu? Tidak bisakah kamu? Ada kemajuan." Setelah mengatakan itu, Marshall berkata, "Ayo, kamu tidak perlu menggosoknya di sini. Aku akan menyuruh kru bersiap-siap, kamu pergi ke bandara sekarang." Marshall melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah. Jika Anda memberitahu mereka, mereka pasti akan mengerti." "Jangan." Duncan berbisik, "Sudah lama sekali aku tidak melihat lelaki tua itu. Jadi sulit untuk menghabiskan waktu bersamanya, aku tidak peduli 2 jam lagi."
Anda menyapa kru dan saya akan pergi ke sana setelah pertunjukan. Melihat desakannya, Marshall mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan berbicara dengan kru sekarang dan membiarkan mereka bersiap-siap terlebih dahulu. Mengerti? Duncan tersenyum hangat dan berkata, terima kasih, saudara. Marshall tertawa, kami adalah saudara. Mengapa kamu begitu sopan denganku? Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengatur pesawat untuk Duncan. Kemudian dia memegang segelas anggur dan berjalan ke semua orang dan berkata sambil tersenyum. Ibu dan ayah, izinkan saya menyela, Duncan akan segera menjadi kakek. Mari kita rayakan ini dengan teh daripada anggur. Mendengar ini, lelaki tua itu berkata dengan senyum gembira. Ya. Bayi baru adalah hal yang luar biasa. Anda diberkati, Duncan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir teh di depannya dan berkata sambil tersenyum. Ayo, aku akan minum untukmu, selamat atas promosimu yang akan datang. Semua orang juga mengambil teh dan minuman dan mengucapkan kata-kata selamat dengan pelan. Keluarga An telah lama berada di Amerika Serikat. Dari atas ke bawah, pemikirannya kurang lebih ke barat-baratan. Ciri yang lebih jelas adalah bahwa pengelolaan emosi lebih terbuka. Bab 4507. Hadapi hal-hal bahagia dari hati. Tidak ada formalitas jika seseorang sangat bahagia. Melihat keluarga An begitu antusias padanya, wajah tua Duncan menjadi merah, tidak wajar, berkata. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Saat bayi lahir, aku pasti akan membawanya ke keluarga An untuk meminta uang tahun baru. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, ayo. Pastikan untuk datang. Bawa putrimu bersamamu. Jika bayinya laki-laki, saya harus memberi putri Anda amplop merah besar sendirian. Duncan bingung dengan orang tua itu dan bertanya. Paman, bagaimana Anda bisa memberikan paket merah kepada putri Anda ketika Anda memiliki bayi baru di keluarga? Di mana ucapan ini? Orang tua itu berkata dengan serius, dasar bocah sepanjang hari, hanya berpikir untuk menyelesaikan kasus ini. Aku harus berbuat lebih banyak untuk orang tuamu yang sudah mati. Setelah itu, lelaki tua itu berkata, keluargamu hanya memiliki satu anak perempuan, tetapi warisan keluarga Limu tidak dapat dipatahkan. Jika putri Anda bersedia melahirkan seorang putra dengan nama keluarga Anda Li, untuk membantu melanjutkan garis keluarga, saya pasti akan memberi mereka amplop merah besar. Itu akan memungkinkan mereka untuk hidup seumur hidup tanpa khawatir. Duncan mendengarkan semua orang untuk sementara waktu, lalu matanya menjadi merah. Sengaja menyentuh hidung untuk menutupi, berkata sambil tersenyum. Paman, era apa ini? Kita tidak bisa menjadi feodal yang begitu tua. Orang tua itu berkata dengan serius, Duncan, ini bukan feodalisme, ini warisan. Sejak zaman kuno, Anda hanya mendengar tentang menyembah leluhur Anda sendiri. Pernahkah Anda mendengar ada orang yang memuja leluhur asing mereka? Apakah kamu tahu apa nama keluarga kakek-kakekmu? Apakah kamu tahu apa artinya memecahkan dupa? Duncan berkata, Paman, dupa yang rusak, itu tidak berarti bahwa garis keturunannya rusak. Lalu selama anak ini nanti membesarkan keturunan, aku tidak akan mewariskan garis keturunan ini? Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius. Duncan, argumen memecahkan dupa tidak terlalu rumit, terus terang. Hanya saja tidak ada yang menyalakan dupa untuk leluhur dari garis keturunan ini. Terus terang, tidak ada yang disembah. Duncan mendengar di sini, air mata di matanya tidak bisa lagi tegang. Dua garis air mata panas di pipi agak gelap dan bergulir ke bawah. Dia mengerti arti kata-kata orang tua itu. Dan jauh di lubuk hatinya dia juga setuju dengan filosofi orang tua itu. Generasi tua orang Tionghoa yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Mereka semua ingin memiliki keluarga dan anak yang sejahtera, termasuk ayah Duncan. Tetapi meskipun Duncan memiliki 5 saudara perempuan, dia adalah satu-satunya laki-laki dalam keluarga. Istrinya juga rela melahirkan anak lagi untuknya. Tapi Tuhan melarang, dia mengalami pendarahan yang sangat serius selama kelahiran putrinya. Para dokter mengangkat rahimnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi, Duncan hanya memiliki satu anak perempuan. Pada saat ini, wanita tua di samping melihat Duncan, seorang pria yang cukup besar, benar-benar meneteskan air mata. Dan dengan cepat berkata kepada lelaki tua itu, "Oh, kamu feodal tua. Era apa sekarang, masih terlibat dalam set patriarki." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Duncan,
Duncan, jangan dengarkan omong kosong pamanmu. Kesadaran feodal lama ini seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Lelaki tua itu selalu menuruti kata-kata wanita tua itu, tapi kali ini dia berkata dengan suara tegas tanpa keraguan. Jika itu orang lain, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama. Tetapi untuk Duncan, saya tidak bisa. Dia bisa berpikir sendiri tidak masalah, tapi teman lama saya akan berpikir. Saya tahu lebih baik dari siapapun, dia pergi lebih awal, saya saudara, saya harus menebus penyesalan ini untuknya. Mengatakan bahwa dia melihat air mata diam Duncan, penuh martabat melambaikan tangannya, dan berkata, Duncan, soal ini kamu tidak perlu mempermasalahkan apapun, apakah anak itu lahir laki-laki atau perempuan. Bawa putrimu kemari. Jika itu laki-laki, saya akan bisa meyakinkannya untuk membiarkan anak itu diberi nama Lee. Jika itu perempuan, aku akan mencoba meyakinkannya untuk memiliki yang lain. Jangan ikut campur, jangan katakan sepatah kata pun, pura-pura tidak tahu. Jika ada yang punya feodal tua, nama Balimatar tua, jangan ragu untuk menyapa kepala paman, paman tidak akan peduli. Duncan pada saat ini dengan air mata berat menganggukkan kepalanya. Berkata dengan rasa terima kasih, paman. Terima kasih. Terima kasih. Duncan tahu bahwa menantunya sangat baik dan berpikiran tinggi. Hal semacam ini, mungkin hanya Nicholas yang bisa melakukannya. Bergerak tak terkira, kakinya tertekuk ke depan tak terkendali, dan dia akan berlutut dan bersujud kepada Nicholas. Mata dan tangan cepat Marshall beraksi, dan tangan menyeretnya, berkata, Duncan, apa yang kamu lakukan? Nicholas memarahi, berat, mereka mengatakan ada emas di bawah lutut seorang pria. Kamu berlari ke sini kepadaku untuk menguangkan. Cepat dan berdiri diam, kamu tidak akan berlutut untukku sampai hari aku mati. Duncan benar-benar tersentuh dari lubuk hatinya, tetapi melihat kemarahan Nicholas. Dia buru-buru berkata, Oke, paman. Aku tahu. Pria tua itu mengangguk puas dan mendesak, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat dan pergi ke bandara. Marshall berkata, Ayah, aku menyuruhnya untuk bergegas, dia bilang dia ingin menemanimu sebentar. Pada saat ini, musik tiba-tiba terdengar, musik yang sangat eksplosif. Lampu venue meredup setidaknya 70%, dan di kiri dan kanan panggung dua layar LED besar langsung menunjuk. Mulai memainkan materi pembuka tur dunia Sarah. Video pembuka, berdurasi 20 menit, dibuat oleh tim Hollywood dengan uang banyak. Suara dan efek visualnya sangat mengejutkan. Bab 4508. Konten video adalah perang kosmik yang terjadi di masa depan. Jadi efek audiovisual di awal terkesan mengejutkan. Plot video ini adalah ras alien menyerbu bumi. Memusnahkan hampir semua armada bumi. Seluruh armada bumi hanya sebuah kapal perang yang dikemudikan oleh seorang pejuang wanita yang selamat. Untuk menyelamatkan bumi, prajurit wanita ini harus mengarungi kapal perang melalui lubang cacing. Sepanjang jalan dari masa depan kembali ke masyarakat modern di bumi. Ketika kapalnya melintasi atmosfer bumi, Angkatan Udara Bumi mengirim pesawat tempur top untuk mencegatnya. Dan dia melontarkan diri pada saat rudal hendak menghancurkan kapal dan mengambil parasut sepenuhnya. Namun karena parasutnya tidak berfungsi dan tidak bisa dibuka. Wanita prajurit itu menukik ke tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menurut pengaturan aslinya, pada saat wanita pejuang akan jatuh ke tanah, layar LED dan semua lampu di tempat kejadian akan langsung padam. Dan semua suara juga akan berhenti tiba-tiba. Setelah 10 detik kegelapan mutlak, semua lampu panggung akan langsung menyala. Dan puluhan berkas cahaya akan diarahkan ke atas panggung. Ketika Sarah, mengenakan baju besi skifi, akan turun dari langit dengan teknologi menenun. Dan gunakan lagunya yang berjudul From the Future untuk membuat pembukaan yang benar-benar mengejutkan dan sempurna untuk keseluruhan konser. Namun, pada saat ini, video baru saja mulai diputar. Ketika orang melihat video yang menampilkan adegan Star Wars, semua orang sedikit bingung. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa pertunjukan akan segera dimulai, dia buru-buru berkata kepada Duncan, Duncan, jangan buang waktu denganku di sini, cepat kembali ke istri dan anak-anakmu. Setelah itu, dia menatap Marshall dan menginstruksikan. Marsekal, beritahu kru untuk bersiap-siap di bandara dan minta sopir mengantar Duncan ke bandara. Marshall mengangguk dan berkata kepada Duncan, Duncan, cepatlah. Sudah waktunya untuk tinggal bersama keluarga Anda, jangan pergi kemanapun sampai bayinya lahir. Oke. Duncan tahu bahwa lelaki tua itu memikirkan dirinya sendiri,
Jadi dia mengangguk berat dan berkata, "Paman, Bibi, kalau begitu aku pergi dulu." Tuan tua itu melambaikan tangannya, "Pergi sekarang, biarkan Marshall mengantarmu pergi." Duncan sibuk berkata, "Tidak, tidak, biarkan dia menemani kalian, aku akan turun sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Marshall, "Kamu mengirim pesan ke pengemudi, jangan ikut denganku." Marshall melihat bahwa dia dalam kondisi yang jauh lebih baik, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, pergi dan kirim pesan ketika kamu tiba." Duncan mengangguk, menyapa lagi orang-orang itu, lalu buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah Duncan keluar, video yang menjadi andalan armada luar angkasa manusia itu terkena pukulan fatal dari musuh. Dan Claire dengan bersemangat meraih tangan Charlie dan berteriak, "Madu! Apakah ini film? Efeknya terlalu realistis, kan?" Charlie mendengar Claire sangat terkejut, lalu tanpa sadar menarik pelepasan sedikit aura. Tidak lagi memperhatikan kakek nenek atas apa yang mereka bicarakan. Tetapi fokus pada layar, berkata dengan serius, "Saya pikir ini harus menjadi video pembuka yang dibuat khusus." Mantan Raja Michael Jackson juga memberikan efek khusus pembukaan yang begitu megah. Charlie baru saja selesai berbicara, di layar, kapal manusia meledak. Kapal induk yang sangat besar, serangkaian ledakan hebat dari dalam, semuanya berantakan. Efek suara ledakan di seluruh adegan menciptakan suara kuat yang tak terhitung jumlahnya. Adegan itu memicu gelombang suara, memengaruhi indera semua orang. Sementara perhatian semua orang terfokus pada video. Duncan melintasi koridor area VIP dan tiba di pintu aula lift. Gelombang suara membuatnya merasakan bas menggetarkan seluruh dadanya bahkan ketika dia ada di sini. Pada saat ini, 4 lampu lift tidak jauh di depannya tiba-tiba menyala pada saat yang sama. Dan tepat ketika dia sedikit terpana di dalam hatinya, pintu lift tiba-tiba terbuka. Di 4 lift, setidaknya 20 pejuang berpakaian hitam dengan senjata yang dimuat dan bersenjata lengkap muncul. Para pejuang berpakaian hitam ini mengenakan rompi anti peluru dan topeng anti peluru. Dan semua memegang senapan otomatis berwarna gelap di tangan mereka. Dan moncong masing-masing senapan otomatis dilengkapi dengan peredam yang tebal dan panjang. Ketika Duncan melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan hanya ingin berteriak. Peluru langsung dilepaskan dari moncong beberapa senjata. Dalam sekejap, dia terkena puluhan peluru. Boom! Segera setelah itu, karpet wall krem di bawah Duncan basah oleh darahnya. Merah darah yang mencolok. Bab 4509. Saat Duncan jatuh ke tanah, tidak ada orang di lift, bahkan memandang Duncan lagi. Salah satu dari mereka melihat wajah Duncan yang sudah mati dan berkata begitu saja melalui sistem intercom di helmnya. "Bos, pria ini sepertinya detektif NYPD Duncan Lee." Pria di kepala berkata dengan jijik. "Apa Duncan Lee? Menurut saya, itu hanya makanan pembuka, tidak cukup untuk sumpit sialan." Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan, "Kalian semua. Dalam formasi pertempuran, ingat tujuan kita, jangan biarkan hidup." 20 orang lainnya mendengar suara kepala suku dengan sangat jelas. Karena mereka memakai headphone peredam bising aktif. Jadi mereka memegang senjata mereka di tangan kanan mereka dan mengangkat 2 jari. Jari telunjuk dan tengah, ke sisi pelipis mereka dengan tangan kiri mereka. Gestur tangan ini berarti mereka telah menerima pesanan. Segera setelah itu, lebih dari 20 orang di 4 lift. Segera mengatur diri mereka dalam formasi tempur 6 orang standar pasukan khusus. Dengan senapan serbu paling canggih, pada saat yang sama, kecepatan yang sama keluar dari lift. Mereka ditutupi pakaian dan peralatan khusus, telah melalui perawatan diam yang sangat ketat. Kain pakaian tidak akan mengeluarkan hampir semua gesekan. Bahkan bagian kepala setiap resleting pada pakaian dibungkus dengan kain katun hitam untuk menghindari benturan dengan badan resleting. Sol sepatu tempur juga telah mengalami perawatan khusus, dan semuanya menggunakan pengencangan velcro. Tali dan bagian logam, bahkan saat berjalan, itu tidak akan mengeluarkan suara. Ditambah seluruh area VIP ini seperti hotel, semua tertutup karpet. Lebih dari 20 orang berjalan, hampir tanpa suara. Dengan detail pertempuran ekstrim seperti itu, bahkan pasukan khusus teratas tidak dapat melakukannya. Dan peralatan mereka juga sangat canggih. Senjata utama mereka, senapan serbu HK433, adalah senjata tunggal terbaru dari perusahaan Jerman HK. Senjata ini memiliki rate of fire yang tinggi, kekuatan yang tinggi, dan akurasi yang jauh melebihi senjata standar biasa. Selain itu,
Geng tersebut juga secara khusus mengadopsi amunisi dum-dum kaliber pukul 556 khusus. Dalam pertempuran jarak dekat, peluru kaliber kecil ini tidak hanya memiliki kecepatan moncong yang tinggi dan daya bunuh yang tinggi. Tetapi juga amunisi ini memiliki efek rongga yang sangat kuat. Yang mana dapat membentuk rongga besar di dalam tubuh bila terkena daging, sehingga menyebabkan kerusakan yang besar pada tubuh manusia. Pada titik ini, mereka melompati mayat Duncan sambil maju tanpa suara. Mayat ini tidak lagi menjadi perhatian mereka. Target mereka adalah kotak VIP tempat anggota keluargaan berada. Pada saat ini, 4 ahli dari keluargaan menjaga pintu masuk. Namun pada video pembuka kali ini, suara ledakan armada dan tembakan senjata terdengar di mana-mana. Dan subwoofer mengeluarkan gelombang suara yang besar. Bahkan lantai dari struktur beton bertulang pun bergetar sebagai akibatnya. Di depan gelombang suara yang bergelombang ini, suara-suara lain hampir sepenuhnya kehilangan kekuatan propagasi. Ditambah telinga, mata, dan hidung, adalah organ yang sangat rentan. Setelah suara tertentu terlalu keras, telinga manusia di bawah pengaruh suara besar ini hampir akan kehilangan kemampuan untuk menganalisis suara lemah lainnya. Inilah sebabnya, dalam adegan konser, di disco bar, 2 orang berbicara berhadap-hadapan. Siapa yang tidak bisa mendengar satu sama lain, kecuali jika orang lain berbaring di sebelah telinga sisi lain dan berteriak? Oleh karena itu, 4 ahli keluargaan, dengan suara latar yang besar, ingin mendengar suara pistol dengan peredam, serta langkah kaki pihak lain, yang mencoba menutupi semuanya. Ini lebih sulit daripada mendengarkan dengungan nyamuk di bandara. Pada saat ini, mereka masih sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. Dan Charlie, juga karena dia baru saja menarik kembali auranya. Dan fokus pada video pembuka yang diputar secara live. Jadi dia juga sama bodohnya dengan segala sesuatu yang terjadi di luar. Namun, si pembunuh sangat siap. Sebelum mereka memasuki sudut koridor, mereka sudah menggunakan detektor kehidupan. Situasi di balik tikungan, mereka tahu segalanya. Orang yang mengendalikan detektor kehidupan segera melaporkan kepada orang banyak dalam bahasa isyarat khusus. Isi bahasa isyarat adalah: ada 4 orang di pintu kotak proksimal di dekat mereka. 13 orang di dalam kotak proksimal, dan 2 orang lagi di kotak lain segera di dalam kotak proksimal. Bab 4510. Pemimpin kelompok itu memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Dalam informasi yang dia terima, tidak ada informasi tentang kotak berikutnya. Dia hanya tahu bahwa kotak di sini tidak terbuka untuk umum malam ini. Dan anggota keluargaan harus menjadi satu-satunya tamu. Sekarang tampaknya kecerdasan itu salah. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli dengan kejutan kecil ini. Dia segera membuat gerakan mengusap leher ke kerumunan. Artinya, termasuk 2 orang di kotak berikutnya, semuanya harus dikeluarkan. Bagaimanapun, proses sepanjang jalan adalah untuk membunuh mereka di depan mata. Dan membunuh mereka di depan mata juga merupakan kode tindakan mereka malam ini. Setelah itu, kerumunan bersiap-siap, dan di antara lambaian tangan pemimpin. Perjanjian diam-diam dibagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah, 3 ketinggian. Untuk membunuh dengan kecepatan tinggi ke lorong yang mengarah ke kotak VIP. 4 ahli keluargaan, saat ini tiba-tiba menemukan musuh menyerang. Seniman bela diri bintang 8 yang memimpin terkejut dan berteriak tiba-tiba, ada musuh. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Ki dengan cepat dipaksa dari tubuh ke permukaan. Kulit bersenjata menjadi baju besi, dan pada saat yang sama dari pinggang mengeluarkan pedang lembut. 3 lainnya juga bereaksi sangat cepat dan mulai mengoperasikan Ki mereka yang sebenarnya dengan segera. Ini adalah proses standar bagi master seni bela diri untuk mempertahankan diri melawan musuh. Namun, musuh tidak berbicara tentang kebajikan bela diri sama sekali. Lebih dari 20 senapan serbu yang sangat kuat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan panik mengeluarkan peluru di majalah mereka. Setiap peluru, setelah percepatan dan rotasi senapan, datang ke arah 4 pria dengan kekuatan mematikan. Pria yang memimpin mengayunkan pedangnya yang lembut dan menebas dengan liar. Kecepatannya sangat cepat, dan pedang lembut itu tiba-tiba menjadi sangat keras. Dan itu terpotong seperti lumpur ketika dia mengguncangnya di tangannya. Dalam sekejap, setidaknya selusin peluru dipotong menjadi 2 olehnya. Tapi ada lebih dari selusin peluru yang datang ke arahnya. Itu ratusan peluru. Lebih banyak peluru, satu demi satu, mengenai tubuhnya.
Ki sejatinya begitu kuat sehingga peluru awal mengenai tubuhnya seolah-olah mereka mengenai dinding bata. Jika lawan bertarung sendirian, dia bisa menebas sebagian besar peluru hanya dengan kekuatannya sendiri. Dan peluru yang tersisa, meskipun tidak mungkin untuk ditebas sepenuhnya, tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada tubuhnya karena perlindungan ki sejatinya. Namun, yang buruk adalah, di sisi lain ada terlalu banyak orang, dan terlalu banyak senjata. Peluru, terlalu banyak. Lebih dari 20 majalah dalam beberapa detik mengosongkan 6 atau 700 peluru. Dan di gang lurus ini, mereka tidak bisa bersembunyi. Pada awalnya, peluru hanya membuat tubuh master seni bela diri ini bergetar. Tapi mereka tidak bisa menyakiti mereka secara fisik. Tetapi sebelum 1 detik berlalu, ki mereka yang sebenarnya habis pada tingkat yang sangat cepat di bawah hujan peluru. Ki sejati para ahli seni bela diri sedang dikonsumsi dengan cepat. Tapi peluru lawan, bagaimanapun, tidak berhenti sama sekali. Selain itu, yang bukan kebajikan bela diri adalah senjatanya tidak kenal lelah. Sebuah pistol dengan kapasitas 30 putaran. Antara putaran pertama dan terakhir, hampir tidak ada perbedaan kekuatan. Ini juga berarti bahwa nasib keempat ahli ini ditakdirkan untuk menjadi tragedi sejak orang-orang ini tiba-tiba muncul. Segera, tubuh seniman bela diri bintang 8 yang memimpin mencapai batasnya. Dan peluru pergi dari tidak bisa menyerang tubuhnya. Untuk hulu ledak yang mampu menyerang setengah dari tubuhnya. Untuk seluruh hulu ledak tidak memasuki tubuhnya atau bahkan benar-benar menembus tubuhnya. Seluruh proses hanya memakan waktu kurang dari 3 detik. Alasan mengapa begitu cepat adalah karena senapan serbu ini, yang memiliki kecepatan tembakan 700 peluru per menit. Kurang dari 3 detik untuk mengosongkan klipnya yang terdiri dari 30 putaran. Jadi, dalam waktu kurang dari 3 detik, keempat ahli dari keluargaan ini tersaring oleh peluru. Seperti kata pepatah, tinju yang kacau membunuh seorang guru. Bahkan untuk ahli seni bela diri, di depan peluru yang begitu padat, tidak mungkin untuk melawan. Inilah sebabnya, aturan dunia ini berada di tangan senjata dan jangkauan misil. Bukan di tangan para master seni bela diri ini. Daging dan darah, bagaimana bisa menahan serangan kejenuhan senjata modern?